Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listia Endang Artiani. Saya adalah staf pengajar di Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan budaya patriarki dan kesenjangan gender. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa cuplikan film yang bertema patriarki. Mungkin saudara-saudara sudah tidak asing lagi dengan beberapa film berikut ini. Yang pertama adalah Perempuan Berkalung Sorban, kemudian ada Hidden Figures, kemudian ada Mulan, dan ada Marlina. Nah, 4 film ini adalah menggambarkan atau menceritakan settingnya yang berkaitan dengan patriarki. Film Marlina The Murder in Four Acts menceritakan bahwa suatu hari di sebuah padang sabana Sumba di Indonesia, sekawanan 7 perampok mendatangi rumah seorang janda yang bernama Marlina yang diperankan oleh Marsha Timothy. Mereka mengancam nyawa, harta, dan juga kehormatan Marlina di hadapan suaminya yang sudah berbentuk mumi yang duduk di pojok ruangan di dalam rumahnya. Kemudian film Mulan, mungkin sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara. Film ini bercerita tentang seorang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang prajurit pria yang bertarung menggantikan ayahnya. Sebagai seorang anak, Mulan dibebani tugas untuk membawa kehormatan bagi keluarganya. Film ketiga adalah Hidden Figures, mengisahkan tentang perjuangan 3 wanita kulit hitam dalam melawan diskriminasi di Amerika Serikat. Setting filmnya adalah berlatar pada tahun sekitar 1961. Dimulai dengan menyoroti Katherine Johnson yang diperankan oleh Taraji Henson, seorang wanita keturunan Afrika Amerika yang bekerja di area barat pusat penelitian Langley di Virginia. Film yang keempat adalah film Perempuan Berkalung Sorban. Mungkin saudara-saudara sudah tidak asing lagi dengan film ini. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Anissa yang diperankan oleh Revalina S. Temat, seorang wanita yang berkarakter cerdas, berani, dan berpendirian kuat. Anissa hidup dan dibesarkan dalam lingkungan dan tradisi Islam yang konservatif, di keluarga seorang kiai yang mengelola sebuah pesantren kecil Salafiyah Putri Al-Huda di Jawa Timur di Indonesia. Kita sekarang akan melihat konsep umum dari patriarki versus matriarki. Saudara-saudara, konsep umum patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap wanita, anak-anak, dan juga harta benda. Kemudian sisi yang lain adalah konsep matriarki. Matriarki adalah dominasi kepemimpinan perempuan di dalam masyarakat atau kelompok yang menganut matriarki, otoritas menurun dari garis ibu. Berbeda dengan patriarki yang merupakan dominasi kepemimpinan laki-laki. Matriarki menentukan bentuk-bentuk kultural, khususnya dalam persoalan agama dan juga keluarga. Saudara-saudara, persoalan kekerasan terhadap perempuan marak dan bisa kita lihat dimanapun, bahkan di negara manapun. Lalu apa yang menjadi faktor utama tindak kekerasan terhadap perempuan? Budaya patriarki menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan melihat dari sisi pendekatan budaya. Salah satu alasan utama mengapa budaya patriarki masih ada di Indonesia adalah karena budaya ini memang sudah lama tertanam pada masyarakat kita sejak dulu, bahkan sebelum masyarakat mengenal tulisan. Jika ditelusuri lebih lanjut, masyarakat pada zaman berburu pun sudah menegakkan budaya patriarki.
Sampai saat ini, budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, politik, hingga hukum sekalipun. Saudara-saudara, penyebab kesenjangan gender di dunia kerja banyak juga kita temukan. Hingga saat ini kesenjangan gender masih terasa di dunia kerja. Perempuan seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki, meskipun waktu dan beban kerjanya sama. Selain itu, banyak perempuan yang mengalami diskriminasi termasuk dalam urusan pemilihan profesi. Saudara-saudara, kesenjangan gender ini bisa dalam bentuk institusional dan kultur sosial. Dari sisi institusional, kesenjangan gender bisa kita lihat dari tingkat pendidikan, kemudian pengalaman kerja, diskriminasi atau eksklusivitas di bidang pekerjaan tertentu, serta stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif dibandingkan laki-laki. Kemudian dari sisi kultur atau sosial, adanya budaya patriarki, tuntutan mengasuh anak dan mengurus keluarga, pola asuh terhadap anak perempuan, serta ekspektasi sosial, di mana masyarakat masuk ke dunia kerja selalu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita melihat dari perspektif Islam. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah patriarki merupakan warisan Islam? Kita lihat berikutnya. Perspektif hukum Islam terhadap budaya patriarki suami yang menganggap bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang dan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan proporsinya telah sesuai dengan ajaran Islam. Islam datang ke bumi, salah satunya adalah membawa misi untuk memuliakan manusia dengan cara menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Pada saat itu, kedatangan Islam di tanah Arab merupakan sebuah upaya mengkoreksi budaya patriarki yang berlaku di sana. Masyarakat Arab merendahkan dan tidak memandang perempuan sebagai manusia. Bayi-bayi perempuan digugurkan, ibu-ibu tidak dihormati, kaum perempuan dimarginalisasi. Kondisi ini menjadi salah satu yang direspon Islam di tanah Arab pada saat itu. Ajaran Islam datang ke bumi mewartakan soal perlunya bersikap adil, setara, dan saling menghargai sama manusia, tanpa didasarkan pada perbedaan termasuk perbedaan jenis kelamin. Prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan berbuat baik merupakan prinsip-prinsip yang mengangkat harkat dan martabat manusia Islam setara satu sama lainnya. Dengan demikian, budaya patriarki tidak sesuai dengan Islam. Justru budaya patriarkilah yang dikoreksi oleh Islam, karena Islam memuliakan laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara, ada dua ayat yang kemudian memberikan penekanan tentang budaya patriarki ini. Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 30 menyebutkan, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Khalifah tersebut bermakna menggantikan Allah menegakkan kehendaknya. Al-Zamakhsyari menafsirkan makna khalifah dalam surat ini tidak hanya berarti Adam atau mewakili laki-laki. Selanjutnya, dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 23, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." Perempuan yang dimaksud tak lain adalah ratu yang memerintah kaum Saba yang kemudian dikenal dalam sejarah bernama Bilqis. Saudara-saudara, sekarang kita akan melihat patriarki dan pembangunan di Indonesia. Ada yang sangat menarik. Faktor sosial apa saja yang sering kita temui? Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya stigma terhadap perempuan. Salah satunya adalah stereotip yang terbentuk dari pola didik orang tua terhadap generasinya secara turun-temurun. Contoh sederhananya seperti warna pakaian anak-anak. Ketika pakaian itu berwarna biru berarti untuk anak laki-laki. Dan ketika pakaian itu berwarna pink atau merah muda berarti untuk anak perempuan. So what?
Karena proses eksternalisasi yang bersifat terus-menerus dan kolektif tersebut, maka akan membentuk sikap internalisasi yang kemudian menjadikan stereotip ini terjadi sampai dengan saat ini. Perempuan kemudian dianggap cenderung lemah dan bergantung pada laki-laki. Adalah stereotipisasi yang menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan. Ruang gerak yang dibatasi seperti tidak perlu meraih pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya hanya berakhir di dapur, diskriminasi di tempat kerja, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini sudah mulai banyak masyarakat yang tidak lagi mempermasalahkan terkait jenjang pendidikan perempuan. Namun tidak dipungkiri bahwa aktualisasi diri perempuan Indonesia masih terpasung oleh stigma masyarakat. Eksistensi perempuan dalam beberapa aspek seperti pembangunan masih minim, bahkan di nomor sekiankan, dan tetap laki-laki yang menjadi utama. Padahal jika perempuan diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki dan mengembangkan potensi semaksimal mungkin, justru berpotensi besar dalam pembangunan di Indonesia. Saudara-saudara, negara harus hadir yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kekerasan pada perempuan. Salah satunya adalah melalui pelayanan terpadu kekerasan terhadap perempuan dan anak atau PPT-KTPA. PPT-KTPA ini ada di rumah sakit yang merupakan salah satu bentuk negara hadir bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Adanya korban anak atau perempuan menjadi situasi yang memprihatinkan bagi negara ini. Mereka adalah kelompok yang rentan. Penting bagi rumah sakit atas ketersediaan PPT-KTPA, karena perempuan dan anak korban kekerasan perlu penanganan khusus agar lebih maksimal dan mereka merasa leluasa dalam menyampaikan kekerasan yang dialami, serta mendapatkan penanganan medis dan mental yang tepat. Perkembangan data di Indonesia yang berkait dengan indeks ketimpangan gender sudah bisa kita dapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik. Mudah-mudahan data yang ada di publikasi Badan Pusat Statistik ini bisa membukakan pengetahuan kita mengenai perkembangan indeks ketimpangan gender di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.